maju ke Jakarta. Dukungan yang mengalir dari warga kota Jakarta kepada wali kota Surabaya Tri Risma hari ini untuk bersedia maju dalam Pilgub DKI Jakarta semakin menguat. Namun, Tri Risma yang ditemui hari ini di Surabaya, Jawa Timur mengatakan dirinya justru heran dengan dukungan yang terus mengalir pada dirinya. Namun, Risma hingga kini memang belum secara tegas mengakui dirinya bersedia atau tidak maju dalam Pilgub DKI mendatang. Gimana aku juga kan? Aku kan tidak bisa kemudian ngadu warga Surabaya dengan warga Jakarta kan? Gimana coba? Jadi apakah ya nanti Tuhan lah yang menentukan. Aku harus di mana? Gimana kan nggak mungkin. Tapi dukungannya semua kemarin ngomong Bu ini untuk Indonesia. Saya ke Jakarta tuh katanya untuk Indonesia. Terus aku ngomong, ya orang Surabaya sendiri apa bukan dari Indonesia? Bukan bagian dari Indonesia. Kan jadi enggak, aku nggak bisa jawab kan. Kalau ditanyakan orang di sana diharapkan, orang di sini nggak boleh. Terus aku gimana? Masa aku dipecat? Ibu dari hati nurani apakah? Ya ada, aku tuh teman-teman ya, coba tanya, ini Mas Don ini saksinya, aku turun, aku nggak nyiapkan apa-apa untuk yang kedua, aku ngomong, ya nggak tahu lah, teman-teman di pemerintah kota bingung karena aku nggak dapet rekomda, ya kan, kok nggak dapet rekom dari mana, bingung sana nawari rekom, aku ngomong sudah lah, kita kan nggak boleh minta, kamu sudah saya ajari gitu, tapi teman-teman di pemerintah kota kan juga ketakutan gitu kan, gimana sustainability-nya, mana menghadapi prepcon gitu kan, sudah lah nanti Tuhan yang ngatur. Ibu bersedia nggak kalau misalnya dulu dari partai? Aku nggak pernah ngomong bersedia kan, aku jalani takdirku, aku nggak pernah ngomong loh. Dukungan pada Risma untuk menduduki kursi nomor 1 di ibu kota Jakarta memang terus mengemuka pada beberapa pekan terakhir. Bahkan kelompok masyarakat dan relawan pun terbentuk melalui sejumlah wadah mulai dari Laskar Risma atau Laris, Aliansi Masyarakat untuk Risma Amaris, Gerakan Masyarakat untuk Risma Gamis, dan yang terbaru Jakarta Love Risma atau Jack Lovers yang menyuarakan dukungannya kepada Risma. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Ya, dukungan terus mengalir kepada Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini untuk maju dalam bursa pemilihan Gubernur DKI. Hari ini puluhan orang yang mengatasnamakan diri Jakarta Love Risma atau Jack Lovers turun ke jalan untuk menyuarakan dukungan mereka kepada Risma. Puluhan orang yang tergabung dalam Jakarta Love Risma atau Jack Lovers menggelar aksi dukungan pada Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini untuk maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang. Aksi damai digelar dengan bersih-bersih jalan di hari bebas kendaraan di kawasan Sudirman, Jakarta hari ini. Meskipun hingga kini belum menyatakan pilihannya, namun dukungan kepada Risma terus mengalir terutama dari kaum muda di Jakarta. Mereka berharap Risma tergerak untuk membangun Jakarta seperti kiprah suksesnya di Surabaya. Jadi kita berharap anak muda khususnya di wilayah Jakarta, kita panggil Ibu Risma ke sini. Kita berharap Ibu Risma berkenan untuk bergabung bersama kita, masyarakat Jakarta, anak muda Jakarta, untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan di Jakarta. Baik itu moral anak muda yang kita tahu bahwa di atas 50% masih bisa dikatakan buruk, kemudian masalah kemacetan, masalah kebanjiran, dan lain sebagainya. Kami percaya berdasarkan prestasi dari Ibu Risma, based on apa yang sudah beliau lakukan, apa yang sudah beliau selesaikan di Jakarta, di Surabaya maksud kami percaya bahwa Ibu Risma juga bisa melakukan hal yang sama di Jakarta bersama kami. Jack Lovers merupakan satu dari beberapa wadah dukungan pada Risma untuk maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Jack Lovers dipelopori aktris Nena Warisman dan sejumlah anak muda di Jakarta. Dari Jakarta, Nadia Kartika, Rizky Ardiansah, TV One mengabarkan. Ya, sementara itu dukungan Partai Gerindra
bagi Sandiaga Uno untuk maju dalam Pilkada DKI 2017 menimbulkan pertanyaan, mengapa Sandiaga Uno yang dipilih? Pertanyaan itu timbul bukan tanpa alasan, mengingat dari sejumlah hasil survei, justru Yusril Iza Mahendra lah yang memiliki elektabilitas terus meningkat, mendekati calon petahana Basuki Cahayapurnama. Dukungan Gerindra bagi Sandiaga Uno untuk bertarung di pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 menjegal langkah Yusril Iza Mahendra dan Syafri Syamsuddin untuk maju di ajang Pilkada DKI melalui Gerindra. Padahal Yusril pernah dijagokan untuk menyaingi Ahok. Juni lalu, elektabilitas atau tingkat keterpilihan Yusril mendekati bakal calon petahana Basuki Cahayapurnama. Sebuah lembaga survei merilis hasil survei yang menunjukkan elektabilitas Ahok dan Yusril hanya terpaut 4%. Begitupun di bulan Juli, lembaga survei lainnya merilis hasil bahwa Yusril memiliki elektabilitas tertinggi dibandingkan Sandiaga Uno dan Syafri Syamsuddin yang sebelumnya juga dipertimbangkan oleh Gerindra. Kini Yusril dan Syafri pun harus mencari tiket dari parpol lain untuk maju di Pilkada DKI 2017. Lalu apa yang menyebabkan Gerindra kemudian mengusung Sandiaga? Selain karena Sandiaga dinilai paling sering melakukan sosialisasi ke warga DKI, harta Sandiaga yang melimpah dinilai menjadi alasan bahwa Sandi tak akan menyelewengkan anggaran. Latar belakang Sandi sebagai pebisnis juga dianggap sebagai kekuatan Sandi untuk membenahi Jakarta dari sisi bisnis. Namun, meski telah menyatakan mendukung Sandiaga Uno, Gerindra disebut membuka peluang menjadikan Sandiaga sebagai calon wakil gubernur untuk calon gubernur lainnya dari partai koalisi. Tim TV One mengabarkan. Ya, baik pemirsa, sementara kemarin pengurus PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menggelar pertemuan tertutup membahas Pilkada DKI 2017. Meski demikian, kedua partai belum menegaskan adanya koalisi. Sejumlah pengurus DPD PDI Perjuangan dan pengurus DPW Partai Keadilan Sejahtera DKI Jakarta Sabtu siang menggelar pertemuan tertutup di Jakarta. Pertemuan membahas persiapan kedua partai menghadapi Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Meski telah menggelar pertemuan untuk yang keempat kalinya, baik PDIP maupun PKS belum menyatakan siapa calon gubernur yang akan diusung. Keduanya juga belum menyatakan secara resmi apakah akan berkoalisi. Namun pengurus PDIP dan PKS DKI Jakarta memberi sinyal tidak mengusung Basuki Cahayapurnama sebagai calon petahana. Kami PDI Perjuangan terus melakukan komunikasi dengan partai politik yang lain secara horizontal, sedangkan secara vertikal ke bawah kami terus menyerap suara dan melihat fakta di lapangan. Ke atas kami menyampaikan apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, saya teruskan kepada pimpinan di DPP. Kawan-kawan PKS saya yakin punya interest, punya jago, kita juga punya, tetapi kita belum ke sana. Yang mendesak bagaimana kita menyatukan kekuatan untuk menghadapi incumbent ini, karena yang kita inginkan adalah pemimpin sekali lagi yang arif dan bijaksana. Ini hari ini bertemu bersilaturahim PKS dengan PDI Perjuangan, besok lagi dengan partai yang lain, dengan Gerindra, dengan P3, dengan Demokrat dan seterusnya. Ini menurut saya sebuah keniscayaan kalau kita ingin membangun Jakarta bareng-bareng. Pengalaman kami di lapangan, teman-teman di kader dan simpatisan juga pada prinsipnya sudah siap ya, dengan siapapun ketetapan yang akan diambil oleh DPTB. Begitu ada ketetapan tentang kandidat dan partai koalisi, ibarat kendaraannya sudah tinggal tancap gas insya Allah. Teka-teki siapa yang akan diusung PDIP dalam Pilgub DKI Jakarta memang belum juga terjawab. Rabu kemarin saat datang ke hari terakhir Rapimnas Partai Golkar, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama turun dari mobil yang sama bersama Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Ahok mengaku dirinya telah berbicara mengenai keinginannya didukung oleh partai berlambang banteng itu.
Dari Jakarta, Danang Kusuma, Dimas Ramadan, TV One mengabarkan. Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat DKI Jakarta mengajukan 8 nama bakal calon gubernur DKI Jakarta. Nama-nama itu akan diseleksi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Siapa saja mereka? Berikut kabarnya. DPD DKI Partai Demokrat mengajukan 8 nama bakal calon gubernur DKI Jakarta yang akan diusung pada Pilkada DKI Jakarta 2017 ke pimpinan pusat Partai Demokrat. 8 nama itu diantaranya Abraham Lunggana alias Haji Lulung, Hasnaini Muin alias Wanita Emas, Muhammad Idrus, Yusril Iza Mahendra, Bim Benyamin, dan Sandiaga Uno. Dengan adanya nama Sandiaga Uno di usulan tersebut, Demokrat pun membuka peluang berkoalisi dengan Gerindra. Dimungkinkan. Kan Pak Sandiaga Uno udah minta juga, dan Pak Sandi juga kita udah tahu visi misinya, gitu ya. Kelihatannya juga sejalan, gitu. 8 nama bakal calon gubernur itu akan diseleksi oleh tim panel dari DPP Partai Demokrat. Meski demikian, DPP tetap berhak untuk memilih di luar 8 nama tersebut. Dari Jakarta, Regina Indriani, Adin Hudaya, TV One mengabarkan.